Satu. Pertanyaan saya gini Pak, soal harimau kan kalau dilihat sepintas ya Pak nggak berbeda. Ya. Kalau harimau Jawa sama harimau Sumatera pasti berbeda kan Pak? Berbeda. Itu dilihat dari ciri-cirinya dari apa Pak? Misalnya ini, kalau perbedaan yang saya gunakan adalah dari pola lorengnya. Kalau yang harimau Sumatera ini bisa tebal dan pecah-pecah semacam ini. Ini contohnya ini. Kalau yang harimau Jawa itu cenderung tipis. Saya ambil contoh gambar harimau Jawa. Nah ini harimau Sumatera ini besar, garis-garis tubuhnya besar. Ini di Ragunan. Kalau yang harimau Jawa, nah ini pola lorengnya tipis-tipis, makanya ada yang nyebut tadi balarak sengklek. Atau lebih jelasnya ini saya gambar yang di LIPI. Nah, ini bisa kelihatan perbedaannya. Yang besar-besar ini dan pecah ini harimau Sumatera. Kemudian ini yang tipis-tipis ini harimau Jawa. Kemudian ini harimau Jawa tapi yang masih muda, jadi garis hitamnya itu masih belum jelas. Nah, kalau yang tipis-tipis rapat terus pecah-pecah ini yang harimau Bali. Ini ada di lemari Museum Zoologi Bogor. Perbedaannya bisa kelihatan. Atau wajahnya di Facebook saya ada. Nah ini yang bekas harimau Jawa, jadi tipis menggilang. Ini dibunuh tahun 2013. Yang harimau Jawa. Bedanya di tipisnya ini. Itu untuk perbedaannya yang jelas dari LIPI tadi. Kemudian yang membedakan juga di wajahnya ini, kalau yang harimau Sumatera itu cenderung buntek, agak pesek gitu. Yang harimau Jawa ini agak seperti panjang sedikit, seperti anjing. Kemudian di wajahnya ini cenderung didominasi putih. Kalau yang Sumatera lebih cenderung gelap, jadi kayak wajahnya arogan. Kelihatan sudah seperti arogan. Contoh, nah tapi ini contoh gambar yang harimau Sumatera ini. Ini saya potret di kebun binatang Gembira Loka, jadi wajahnya cenderung hitam. Ada lagi yang ditanyakan? Kan harimau hari ini berburu gitu ya, udah dapat misalkan kijang gitu ya. Nah itu buat apa ya? Jadi buat berapa hari gitu, jangka berapa hari bisa bertahan tidak berburunya gitu? Kan nggak setiap hari dapat mangsanya itu gitu. Itu Pak, terima kasih Pak. Bagus sekali pertanyaannya. Ini coba saya kasih contoh feses yang kotoran yang ditemukan oleh masyarakat yang diserahkan ke kita. Diameternya hampir 7 cm. Jadi sebesar inilah. Diameternya hampir sebesar ini. Lebih besar lagi. Di situ ada rambut babi, ada rambut monyet, ada rambut kijang. Nah, berarti tergantung sama ukurannya. Rata-rata kalau yang besar tadi seperti yang saya foto, dia memangsanya banteng. Kalau kijang mungkin sekali makan, kalau yang besar bisa habis. Tapi kalau yang kecil, yang remaja beda. Mungkin kijang dimakan 2 kali. Maksudnya hari ini dimakan, dia kenyang, besok makan lagi. Kalau berburunya bisa 3-4 hari. Jadi dia tidak setiap hari berburu. Kalau dia misalnya berburu banteng besar dagingnya, itu bisa dihabiskan 1 minggu.
Jadi disimpan dulu itu Pak. Disimpan dulu. Nanti beda cara menyimpannya harimau dengan macan tutul. Kalau macan tutul menyimpannya sisa, misalnya dia makan babi nggak habis, dia bawa ke atas, nanti ditaruh di atas pohon. Dimana kan harimau tidak bisa mengambilnya kalau yang di Jawa. Kalau yang harimau dia nanti semacam dipotong-potong. Misalnya kijang bisa dibagi dua, yang badan depan sama badan belakang. Mungkin badan belakang sama organ dalam itu dihabiskan dulu, baru kemudian kalau dia sisa, nanti ini dibawa ke tempat dia biasa melintas, ditimbun serasa. Itu juga yang menyebabkan ketika ada bilang, Mas ini bekasnya harimau yang loreng Mas, cirinya apa? Sisa bangkainya itu ditimbun serasa, macam itu. Jadi kalau dia habis sekali makan, jadi dia hukum makannya itu hampir seperti berat badannya. Kalau berat badannya misalnya 90 kilo, dia sekali makan, sekali hari itu kijang mungkin bisa 2 kali. Kalau kijang kancing biasanya mungkin sekali makan habis, monyet sekali makan habis. Itu bisa terekam juga di sini. Satu kotoran ini itu ada 3 prei, ada rambut babi, ada rambut kijang, ada rambut monyet, ada kukunya. Jadi bisa jadi dia sekali makan itu 3 jenis itu, karena mungkin ukurannya besar. Misalnya ukurannya 120 atau 100 kilo, berapa? 30 kilo kan? 30 kilo lebih, 33 kilo. Nah kalau 33 kilo, misalnya satu babi itu setelah dikurangi tulang-tulangnya, yang dimakan kan tulang-tulang nggak dimakan, kepala yang paling berat kan juga nggak dimakan. Jadi kalau dia makan itu bisa 4 sampai 5 hari nggak makan. Tapi kalau sudah makan kenyang, dia bisa sampai berat badannya. Makanya dalam satu kotoran, dan dia juga memakan tulang-tulang. Ini ada rupuan tulang juga ada. Ada contoh lagi. Kalau tadi itu ini kandungannya, kotorannya itu mengandung rambut babi dan monyet. Karena mungkin dia makan monyet nggak kenyang, dia makan babi, macam itu. Itu terekam di kotorannya. Karena kita belum dapatkan dia makan perilakunya. Kalau yang harimau Jawa kita belum dapatkan. Kalau mungkin perbandingannya semacam ini. Jadi antara diameter yang macan loreng bisa dibandingkan dengan yang macan tutul macam ini. Dia hanya 2-3 cm. Dari ukurannya tidak kita lihat perbedaannya. Jadi jangan dibayangkan bahwa kayak kita sehari makan 3 kali. Dia enggak bisa sehari makan, 2 hari enggak makan, 3 hari dia baru dapat. Semacam itu. Ada lagi yang ditanyakan? Pak, perkenalkan, nama saya Felix Jana Chandra dari Sunda. Yang mau saya tanyakan itu Pak, dasar sekali, apa perbedaan antara harimau dengan macan? Karena tadi kan macan itu ada yang loreng. Apakah itu perbedaannya dari segi bahasa atau ada lagi yang membedakan gitu? Ya. Jadi yang membedakan hanya dari segi bahasa. Di apa namanya, Felis ya? Felis. Oh, saya dengarnya Felis. Kalau Felis kan kelompok kucing gitu sebenarnya. Felis ya. Jadi bahasa. Jadi kalau bahasa Indonesianya macan itu diperuntukkan yang leopard. Kalau bahasa Inggrisnya leopard. Jadi kalau yang harimau itu diperuntukkan yang tiger. Bedanya di situ. Tetapi di bahasa Jawa biasanya macan itu nanti sebutan umum, tergantung di belakangnya apa. Misalnya macan rembah berarti kucing. Kalau ada macan tutul berarti tutul, ada macan loreng berarti yang harimau sebenarnya. Tapi kalau macan di bahasa Indonesia kan menjadi harimau. Nah, ini yang terjadi apa? Kesalahan dalam interpretasi penyebutan itu. Makanya digunakan nama ilmiahnya itu supaya jelas bahwa yang harimau itu berarti yang Panthera tigris. Kalau yang macan itu yang Panthera pardus.
atau namanya leopard atau apa. Tapi kalau nanti di masyarakat tidak mengenal itu, maka yang digali adalah bentuk morfologi yang dia lihat. Dia mau nyebut macan, mau nyebut lodaya, tapi nanti coba didetailkan lodayanya yang dilihat seperti apa. Apakah yang garis-garis semacam ini, yang garis-garis, ataukah yang ini yang garis-garis, atau justru yang apa, hidung, atau yang totol-totol macam itu. Jadi nanti tergantung dari masyarakat. Kalau yang pengertian harimau itu adalah untuk penyebutan tiger, morfologinya semacam ini. Kalau yang macan, kalau di bahasa Indonesia itu untuk yang tutul atau leopard. Itu memang kerancuan bahasa di situ. Saya kurang tahu kalau bahasa Sunda. Ada kerut, ada maung hidung, ada maung totol, ada lagi maung bolek bak, itu apa bahasa Sundanya? Atau maung badak? Maung badak, badak besar ya. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Pak, Ya. perkenalkan nama saya dari kelas 2 semester 3. Saya ingin bertanya, kalau untuk perkembangbiakan si harimau atau macan itu biasanya itu apa membutuhkan waktu berapa lama, atau untuk dari regenerasi baru itu menghasilkan anakan berapa? Ya. Terima kasih. Secara umum, kalau yang harimau Jawa kita penelitiannya belum sana. Jadi literatur kita gunakan dari harimau Sumatera dan harimau yang lain. Kalau harimau rata-rata jarak perkelahiran KB-nya itu bisa 2 tahun. Keluarga berencana. Maksudnya diatur jarak kelahirannya itu. Ini berkaitan dengan dia top predator. Jadi keberadaan jumlahnya itu dipengaruhi oleh prey-nya. Kalau prey-nya banyak, maka kalau tidak seperti herbivore. Kalau herbivore per tahun dia bisa beranak. Sapi atau kambing misalnya, dia bisa beranak banyak karena dia untuk suplai daging sebenarnya. Kalau karnivor dia mengatur, bisa 2 tahun 3 tahun karena karnivor ini ketika dia sudah melahirkan anaknya, misalnya jantan betina, nanti ada pengasuhan. Jadi ada disusui dulu. Setelah disusui, nanti selama 4 bulan itu dia sudah agak besar, dia sudah mulai dikenalkan cara berburu untuk pakan-pakan kecil. Misalnya musang, kijang, macam itu. Nanti 6 bulan kemudian, 8 bulan sudah belajar menangkap mangsa kijang atau kijang yang sudah dilemahkan induknya. Nanti tidak langsung dibunuh, tapi biar anaknya berburu. Kayak kucing itu juga mengenal mangsanya itu. Makanya kadang kalau teman-teman lihat itu kucing main kadal dimainin gitu, atau tikus sudah diterkam tapi terus dipakai mainan gitu. Dia untuk menumbuhkan skill membunuhnya. Nah, di macan makanya kenapa ada fase jarak perkelahiran itu, ada fase pengasuhan. Kalau jantan itu 1,5 tahun sudah misah dari induknya. Tapi kalau anaknya betina ini sampai 2 tahun. 2 tahun diasuh induknya. Jadi kenapa yang betina itu berperanan penting di dalam macan maupun harimau. Dia berfungsi untuk itu, mengasuh anaknya, dan dia mengenalkan daerah ini bahaya, dia mengenalkan bagaimana membunuh mangsa. Kalau yang betina, dia dikenalkan juga cara pengasuhan macam itu. Mungkin itu jawabannya di dalamnya untuk mengenalkan makan-makannya. Kalau misalnya ada harimau dipelihara dari kecil kemudian dilepaskan ke alam liar, itu sangat sulit. Sulitnya adalah insting untuk membunuhnya dan insting menghindari manusia, itu yang agak sulit. Ada contoh filmnya tapi saya nggak bawa. Ada lagi yang ditanyakan?